Tuhan. Silakan jemaat Tuhan duduk dalam hadirat Tuhan. Menarik sekali, puji Tuhan. Shalom. Ya, senang sekali pada malam hari ini saya bisa ada di tempat ini, dan saya sangat bersyukur oleh anugerah Tuhan membawa saya datang dari jauh. Bapak Ibu kekasih, nama saya Pendeta Samuel Irwan. Saya melayani di Gereja Bethel Indonesia di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Ya, Kota Bontang letaknya kurang lebih 250 km dari Kota Balikpapan. Dari Balikpapan lewat Samarinda dulu, kemudian Samarinda kira-kira 2,5 jam lagi baru sampai di Kota Bontang. Sebuah kota kecil yang terkenal dengan 3 hal. Yang pertama gas alam cairnya, yang kedua pupuk kaltimnya, dan yang ketiga Kota Bontang terkenal dengan ngebon dan mutangnya. Dan ya, makanya Kota Bontang disebut sebagai Kota Bontang. Konon bercerita orang Bontang suka ngebon sama mutang, gitu kira-kira. Jadi saya ada di seluruh Tuhan ke sana untuk merubah paradigma jemaat supaya jangan jadi orang Kristen yang ngebon dan mutang. Makanya jarang terjadi mujizat, gitu ya. Saya bersyukur pada Tuhan Yesus membawa saya datang dari sana dan tempat ini, dan saya berterima kasih yang kedua kepada Bapak Gembala sidang tempat ini yang sudah berikan kesempatan buat saya untuk bisa main di KKR pada malam hari ini, dan juga ada ketua panitia. Saya sangat bersyukur boleh dalam perjumpaan ini saya boleh sharing kehidupan, gitu ya. Sharing kehidupan itu sesuatu yang saya dapat dari Tuhan, yang saya jalani dengan Tuhan, dan saya berdoa supaya ini bukan cuma sifatnya informasi bagi saudara, ya. Saya berdoa supaya setiap kali firman yang Anda dengar itu merupakan sebuah sharing kehidupan, sebuah bagian di mana Tuhan mengajak kita untuk kita terlibat dan mengalami indahnya berjalan bersama dengan Tuhan. Seorang manusia yang beriman saudara ini, yang namanya Samuel Irwan ini adalah seorang yang sebetulnya sudah mati 15 tahun yang lalu. Tapi sungguh Tuhan memberikan sebuah kesempatan yang luar biasa buat saya menerima perpanjangan usia, gitu ya. Saya sangat berharap supaya dalam perpanjangan usia ini saya makin banyak berkarya dengan Tuhan, dan saya makin sungguh-sungguh mampu menguatkan orang percaya dimanapun Tuhan suruh saya melayani mereka. Dalam keadaan saya melayani Tuhan, saya menemukan sesuatu yang indah dalam hidup ini, yaitu menghormati kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu kekasih, ada bagian di mana kita nggak bisa menggeser Tuhan untuk kita memaksa Tuhan menjawab semua kebutuhan-kebutuhan kita, gitu ya. Saya rindu supaya Bapak Ibu memahami arti kedaulatan Tuhan itu sebagai otoritas tertinggi yang Tuhan berlakukan dalam kehidupan kita, gitu. Kenapa kita menghormati kedaulatan Tuhan? Sebab Dia ingin supaya kita belajar sesuatu, supaya Tuhan inginkan kita mengerti bahwa waktu kita belajar sesuatu itu kita mendapatkan sebuah next level, ya, sebuah tingkat yang lebih baik, tingkat yang lebih tinggi untuk kita berjalan mengikut Dia. Apa itu sesuatu yang Tuhan gali dalam diri kita? Mari kita akan lihat sebuah kisah di Alkitab. Kisah ini menarik sekali, dan lewat kisah ini Bapak Ibu, saya diajar sesuatu, gitu, supaya saya dalam menerima kedaulatan Tuhan, saya bisa berkata tetap selalu bahwa Tuhan itu baik, bahkan Dia sangat baik. Nah, banyak orang bisa modelnya gini Bapak Ibu, dia hanya bisa bilang Tuhan itu baik pada waktu dia diberkati. Oh, Tuhan itu baik tuh, hari ini sebelum tahun berakhir saya sudah dapat THR, dan THR saya dinaikkan. Tuhan itu baik, terima kasih Tuhan, gitu ya. Ada lagi yang berkata, Tuhan itu baik, luar biasa, Dia memberikan kesembuhan kepada saya. Orang sakit seperti saya biasanya mati, saya hari diberi Tuhan kesembuhan. Tuhan itu baik sama saya. Wah, saya luar biasa dalam kebaikan Tuhannya. Pada waktu saya sudah seharusnya udah umur 45 tahun, udah gak ada yang mau sama saya, tiba-tiba saya mendapatkan seorang pasangan yang mau menikah dengan saya. Wah, Tuhan itu baik, dan pasangan ini cuma pasangan yang terbaik yang Tuhan berikan buat saya. Nah, ini jenis kedaulatan Tuhan yang enak, Bapak Ibu, dan semua orang pasti bikin seperti itu. Tetapi sekali lagi ada satu jenis kedaulatan Tuhan yang Anda dibawa ke sana, dan itu fakta dalam hidup kita mengiring Yesus, yaitu saya sebut dengan istilah kedaulatan Tuhan yang gak enak. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Anda berkata, saya sudah ikut Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah memberikan hidup saya secara untuk Tuhan, bahkan saya rajin bayar persepuluhan, saya rajin menabung sana sini, saya tidak pernah absen ibadah hari Minggu, saya bahkan ikut ibadah konser gereja ini, saya selalu tidak pernah selalu hadir. Bahkan saya nggak pernah nipu uang orang, saya nggak pernah bohongin orang, saya begitu takut akan Tuhan. Tapi kok sekarang
usaha saya solid, tapi kok mesti saya lagi drop. Ada lagi yang berkata, aku sekarang saya kok sakit udah kayak gini Kak, sudah sepuh-sepuh, dokter A, B, C, D, E di kota Jakarta, bahkan sampai Singapura, sampai Penang, saya datangin, dan saya bisa menemukan penyakit saya ini salah apa sama Tuhan? Itu kok Tuhan baik sama saya. Rasanya kok Tuhan gak tahu balas budi. Ada yang bilang begitu. Nah, saya akan tunjukkan satu fakta sama Bapak Ibu, bagaimana kita bertahan di dalam kedaulatan Tuhan ini dan apa yang Tuhan cari. Dan itu yang sedang saya jalani dengan Tuhan, dan saya menemukan sesuatu yang indah Bapak Ibu. Mari kita buka dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-12. Saya akan tunjukkan sebuah fakta nyata bagaimana kita mengikut Tuhan dan harus betul-betul menjunjung tinggi kedaulatannya. Ingat akan doa Bapa kami. Doa Bapa kami setelah peringkat teratas yang Tuhan ajarkan kepada umat manusia untuk menyembah Bapa adalah kekudusan. Yang kedua, Yesus mengajar itu bagaimana orang Kristen harus menghormati kedaulatan Bapanya. Dia berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Baik, lihat akan ayat ini, bagaimana kehendak Bapa terjadi di bumi seperti di surga, dan kita harus junjung tinggi. Nah baik, sebelum saya baca ayat, saya mohon maklum sama Bapak Ibu, setiap kali saya baca ayat atau setiap kali 10 menit saya harus ngetesin mata saya dengan obat mata seperti ini. Begitu. Kenapa demikian Pak Pendeta? Ini bagian dari kedaulatan Tuhan yang saya jalani. Nanti saya sharingkan apa yang Alkitab katakan dan apa yang saya alami supaya Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang kuat dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Saya mohon maaf tidak bisa baca Alkitab, jadi saya menggunakan media elektronik untuk membantu saya membacanya. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, pada hari Sabat, maaf, saya salah baca. Ayat pasal 12 ayat 9. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Baik, sayang sekali Alkitab tidak menjelaskan siapa nama orang yang mati sebelah tangannya ini. Tapi nanti satu ketika kalau Tuhan kehendaki, saya nanti kalau masuk Firdaus, saya mau cari orang ini. Saya mau cari orang ini, saya mau salami dia. Saya mau I want to say thank you. Terima kasih Pak. Nggak tahu laki atau perempuan ini, tapi kayaknya laki-laki deh ya. So, kalau perempuan pada masa itu susah sekali bisa masuk ke rumah ibadat, gitu ya. Mungkin dugaan kita sepertinya dia seorang pria. Saya berkata, Pak, terima kasih banyak buat semua semangat Bapak selama Bapak ikut. Ya Tuhan memberikan inspirasi buat saya untuk saya semangat ikut Tuhan. Lihat baik-baik lewat kisah ini Bapak Ibu. Fakta pertama yang saya temukan di kisah ini adalah ini. Tidak menjamin Anda ikut Tuhan tidak melewati yang namanya masa-masa kesesakan. Tidak menjamin Bapak Ibu ikut Yesus tidak melewati lembah kekelaman. Itu sebuah fakta nyata dalam hidup kita. Lihat baik-baik orang ini. Dia dalam keadaan ikut Tuhan, dalam keadaan dia menyembah Tuhan, dalam keadaan dia setia dengan Tuhan, bisa sakit. Dan sakitnya nggak tanggung-tanggung lagi, mati setahun. 2 tahun lalu papa saya mati sebelah kiri. Orang sebelah itu yang saya tahu ngerepotin orang. Pakai baju sendiri nggak bisa, makan nggak bisa, dicubit nggak sakit. Ada beberapa teman saya punya keluarga sampai
badannya, kakinya digigit tikus nggak terasa. Kenapa? Karena dalam keadaan mati separuh. Nah, orang ini heran, dalam keadaan dia mati separuh. Nah, Bapak Ibu, saya dalam keadaan ya betul-betul badannya betul-betul puncak ya. Saya baru pulang pelayanan keliling di Amerika hampir 3 minggu lebih. Pagi malam puncak acara pelayanan bersama dengan Bapak Gembala senior saya di Spontan untuk acara Natal di gereja saya. Sampai larut malam kami harus pulang, dan pagi-pagi subuh saya berangkat ke Balikpapan untuk perjalanan yang sangat jauh dari sini. Tapi puji Tuhan saya bisa speak, itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, saya sangat bersyukur buat orang ini gitu ya. Papa saya waktu dalam keadaan mati separuh itu isinya cuma satu di mulutnya, ngomel. Kenapa kok saya gini? Kenapa kok saya tak sembuh? Kenapa kok saya nasib saya kayak gini gitu ya. Nah, orang ini tuh saya heran, dalam keadaan dia mati separuh, harusnya dia ada di rumah dong. Harusnya dia sama seperti kebanyakan orang. Kalau sakit ya ngeluh, kalau sakit ya mulai protes sama Tuhan. Nah, yang membuat saya suka dengan orang ini begini, pada waktu dia ikut Tuhan, pada waktu dia mengabdikan hidupnya untuk Tuhan. Tadi kita nyanyi kan, pengabdian hanya padamu. Itu harus diuji. Dan ujinya lewat apa? Sederhana, proses. Semua bilang proses, 1, 2, 3. Proses itu bagian dari kedaulatan Tuhan loh Bapak Ibu. Semua orang yang hidupnya tersangkut dengan Yesus itu harus lewat proses. Dan proses itu adalah kedaulatan Tuhan yang harus kita junjung tinggi. Kalau orang Kristen gak suka proses, itu namanya orang Kristen yang suka cari enak sendiri. Dia maunya di padang rumput yang hijau, dia maunya di air yang tenang, tapi dia menolak lembaga kelaman. Padahal itu dua bagian di mana baik lembaga kelaman maupun tempat yang menyenangkan maupun lembaga kelaman itu bagian yang di mana kita ikut Yesus dari saudara situ. Kita kan domba, ikut gembala. Gembalanya bawa kita ke lembaga kelaman, ya kita ikut. Gembalanya bawa kita melewati padang rumput yang hijau, ya kita ikut. Namanya juga domba kan Bapak Ibu. Nah, menarik sekali banyak orang Kristen yang gak suka lembaga kelaman. Waduh, ini lembaga kelaman ini tujuan akhir saya ini kayaknya. Lah gimana saya kepala bawa saya ke situ? Nasib saya ini keliru. Lembaga kelaman itu, proses itu cuma disebut sebagai melewati, bukan the last destination, tapi melewati. Dan setiap kita kan dibawa ke sana, Bapak Ibu, melewati lembaga kelaman. Disinilah letak di mana domba gak boleh protes. Domba gak boleh yang paling simpel, ngeluh. Bapak Ibu, ngeluh itu bahaya. Orang yang suka ngeluh, kalau gak hati-hati, dia bisa dituntun kepada dosa yang lebih parah, namanya persungutan. Mengajak teman-teman mulai curhat-curhat, menyamakan nasib, lalu bersungut-sungut. Itu kan kerjaan orang Israel pada waktu keluar dari Mesir. Bersungut-sungut gak bertobat, itu akan ditutup pada dosa yang parah lagi, namanya berontak. Mulai demo-demo di pinggir jalan. Itu dimulai dari apa? Ngeluh. Pribadi ngeluh, gak bertobat, ngajak teman-teman bersungut-sungut, lalu berontak. Nah, kita kalau jadi orang Kristen sudah berontak, gak bertobat juga, akhirnya dosa yang paling parah dalam hidup kita, yaitu apa? Murtad. Ikut Yesus susah, dimulai dari gak usah ke gereja, cuma ke gereja juga banyak orang nyakitin saya, tuh pendeta tapi nyakitin saya, tuh anak Tuhan tapi nyakitin saya. Ada yang kayak begitu loh Bapak Ibu. Bagaimana sehingga dia menjadi orang Kristen yang akhirnya gak Yesus-Yesusan deh, percuma. Itu orang yang menolak kedaulatan Tuhan ketika melewati proses. Nah, dengar baik jemaat Tuhan, jangankan Anda kena masalah, jangankan kita sudah ikut Yesus, kena pergumulan, sakit penyakit, uang lari orang, diomongin orang, difitnah orang, selai rambut di kepala kita ini loh, nggak dibiarin Tuhan jatuh kalau Tuhan tidak mengendaki. Apalagi kalau kita sakit, itu berarti apa? Semua yang terjadi dalam hidup kita itu kedaulatan Tuhan yang harus kita junjung tinggi. Dan Tuhan mau lihat satu, mana sikap hatimu, mana rasa percayamu, mana pengabdianmu kepadaku. Kalau kita cuma bisa mengabdi pada Yesus karena yang baik-baik saja, ya kita persis seperti orang dunia. Tuhan ingin supaya kita dalam keadaan seperti itulah. Tuhan mau lihat kesetiaan kita itu seperti apa. Orang ini luar biasa Bapak Ibu. Dalam keadaan dia sakit, dia akan di dalam rumah ibadat.
Yesus masuk ke dalam rumah ibadat mereka. Di situ ada orang sakit, mati separuh. Anda lihat baik-baik, di dalam rumah ibadat ada orang sakit. Ini kan fakta nyata. Sekalipun kita sudah ikut Tuhan, tidak menjamin Anda tidak kena sakit. Dan itu terjadi bagi orang ini. Orang yang berjalan gereja ngapain pak? Minta sumbangan? Bukan. Dalam hukum rumah ibadat orang Yahudi tidak boleh minta sumbangan dalam rumah ibadat, tidak boleh. Masih ingat peristiwa Petrus dan Yohanes pada kisah para rasul waktu zaman gerakan Pentekoste yang luar biasa. Petrus ketemu orang minta sedekah di mana? Di ambang pintu gerbang bait suci, bukan di dalam pelatarannya, apalagi dalam rumah ibadat. Tak boleh, itu di gerbang sana loh. Ngemis minta. Nah orang ini datang ke gereja, maaf, gereja sinagog pada waktu itu, bukan untuk minta sumbangan, tapi untuk apa? Menyembah Tuhan. Untuk apa? Memuji Tuhan. Untuk apa? Berkata Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Itu yang membuat saya betul-betul, Tuhan, orang ini kok luar biasa banget. Dalam keadaan dia sakit, dalam keadaan dia merepotin orang, dia tidak bisa terbendung hatinya untuk ada di rumah ibadat. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan untuk orang-orang yang menghormati kedaulatan Tuhan seperti ini. Saya belajar untuk mempercayai bahwa Tuhan sangat memperhatikan orang-orang model seperti ini. Dia cuma melewati, dan Yesus bukan cuma sekedar ngajar menghormati kedaulatan Tuhan, tetapi dia juga, apa yang kita katakan, dia juga melakukannya. Anda pernah baca nggak ketika Yesus lahir di kandang domba, lalu Yesus protes sama bapaknya, kok di kandang domba sih? Aku ini raja segala raja. Kita format dong dari awal, rumah sakit penginapan yang bagus, saya lahir di situ, jangan di kandang domba. Gak pernah Tuhan protes begitu. Ketika dia remaja, kemudian dia pemuda, kemudian dia dewasa, dia tahu papa mamanya cuma tukang kayu. Dia gak protes sama bapaknya, bapak kok tukang kayu sih bapak gua? Mestinya kan konglomerat dong. Kita format dari awal, ada silsilah daripada kerajaan Daud yang nantinya seorang saudagar yang kaya. Saya lahir dari dia dong. Raja seorang raja kok bapaknya gak kaya. Yesus gak pernah protes begitu. Dalam keadaan dia mengalami kesesakan, dia jalani tetap mengabdi sama kedua orang tuanya. Anda bisa berkata, sejak hari itu dan seterusnya, Yesus tetap ada pada asuhan Yusuf dan Maria. Itu gak mudah. Bahkan ketika dia tampil dalam pelayanan penuh dengan kuasa, gak menjamin Yesus gak kena masalah. Dibenci orang, bahkan soal ekonomi pun dia alami. 5.000 orang laki-laki, termasuk wanita dan anak-anak ikut dia dan harus dikasih makan. Datang anak kecil laki-laki bawa 5 roti 2 ikan. Setelah berabad-abad baru diketahui siapa nama anak laki-laki itu. Namanya ternyata Roti Boy, saudara. Oh, ini ada 5 roti 2 ikan, oh. Ayo kasih makan. Belum cukup segini buat 5.000 orang, kamu ini ngawur. Gitu saudara. Nah, Petrus kasihkan sama Yesus, dan Yesus mengucapkan syukur atasnya. Saudara, yang membuat mujizat dalam terjadi dalam kehidupan kita, yang membuat salib rasa yang kita pikul terasa makin berat adalah karena kita tidak pernah bersyukur. Makanya salib kita pikul tambah terasa berat dan tidak pernah terjadi mujizat. Yesus mengucap syukur. Itu dikasih makan 5.000 orang lagi, termasuk wanita dan anak-anak. Sisa 12 bakul. Saya tanya Tuhan, kenapa kok sisa 12 bakul? Kalau saya acara di Bontang, ada acara syukuran, tidak pernah ada sisa. Kenapa? Karena kita mencatat 5.000 orang laki-laki. Kalau 5.000 orang ibu-ibu habis dibungkus dan tidak ada sisa. Ini akan tahu pelaku atau korbannya. Lihat saudara, saya juga mengalami keadaan begitu. Di Bontang, di mana-mana saya melayani, bahkan di LA sama. Sebelum ada BlackBerry, di Manado udah ada BB. Apa BB? Gak bungkus. Dibungkus apa? Dibungkus. Itu kasih seterus Tuhan hebat ya pas akuan ini. 5 roti 2 ikan sisa 12 bakul. Itu banyak orang luar biasa. Bahkan yang membuat saya nyampe di otak saya begitu Bapak Ibu. Kok bisa ya ada orang itu mau disalib, ada orang mau dipecahkan badannya, masuki aniaya, ada orang yang mau tubuhnya tercabik-cabik. Ada malam itu terjadi sebelum terjadi. Dia mengambil roti, lalu dia mengucap syukur atasnya. Kok bisa ya? Ada orang yang tubuhnya mau dipecah-pecahkan, dia mengucap syukur, dan dia berkata, inilah tubuhmu yang dipecahkan begini.
Kita belum sampai komputer pecah saja, baru diomongin orang udah marah-marah. Baru mobil tergores sedikit aja udah maki-maki orang. Baru spion disekor orang mata aja kita udah marah-marah sama orang. Baru orang serobot kita aja udah maki-maki orang. Ini Yesus, tubuhnya terpecah, darahnya tercurah. Dia mengambil sama dan berkata, ingat calon perjanjian baru yang dimakaikan oleh darahku. Loh, itu kalimat luar biasa, Pak Ibu. Detik itu murid-murid Tuhan Yesus minum cawan itu sampai hari ini ada di bawah perjamuan kudus minum cawan itu. Kita terikat dengan hukum perjanjian baru. Apa hukum perjanjian baru? Belajar mengucap syukur dengan cara apa? Menghormati kedaulatan Bapa dalam hidup kita. Itulah yang saya alami dalam hidup ini. Kita gak pernah bisa luput dari proses. Karena proses adalah cara Allah membuat kita untuk bisa dinilai. Kamu percaya kepada Tuhan? Loh, kalau kalian proses, pertanyaan saya ini, dari mana Tuhan tahu Anda percaya dengan Tuhan? Ini loh Pak, KTP saya Kristen, masa nggak percaya sih? Belum tentu. Bahkan banyak orang bikin KTP Kristen hanya karena menikah dengan pasangannya Kristen. Nanti setelah nikah udah punya anak, lu kalau nggak mau ikut gua nggak mau pelihara lu, anak lu tanggung sendiri. Mau nggak mau, dia harus ikut dia. Pak, masa nggak percaya saya Kristen? Saya di gereja loh. Nggak semua orang ke gereja itu orang percaya dengan Tuhan Yesus. Buktinya apa Pak? Di Solo 2 tahun lalu orang masuk gereja bukan percaya Tuhan, bawa bom. Ya dong. Ada lagi yang aneh, gereja ngapain? Cari jodoh Pak. Ada yang begitu. Apakah itu orang percaya dengan Tuhan? Nah jawabannya simpel. Dari mana Tuhan tahu Anda percaya dengan Tuhan? Ya ketika Bapak Ibu dan saya dibawa melewati kedaulatan Tuhan yang tidak enak ini, yaitu masa proses itu. Loh, saya ngalami loh Bapak Ibu sebuah keadaan-keadaan di mana orang ini ngalami. Saya bisa melayani Tuhan. Tahun 2004, gembala senior saya di Samarinda, tempat di mana Pak Jos pernah ngajar di sana. Saya diajar untuk belajar taat. Saya disuruh melayani megang jemaat di Bontang. Jemaatnya cuma 13 orang. Nggak ada yang mampu, middle low, banyak low-nya lagi sudah. Terus nggak ada gereja, kasnya minim. Gak ada kantor sekretariat, masih nyewa sederhana lagi. Saya harus jurus ke sana. Sempat saya tolak, jangan mati. Kepala saya orangnya Pak. Biar saya sampai mati, saya ikut Bapak, ngabdi sama Bapak deh. Nopang dengan Bapak di sini. Cobaan dulu lah saya. Nanti kalau kamu gak kuat tadi Om, apa-apa. Cobaan dulu, 2 tahun gak gembala. Karena habis pecah, saudara. Saya lapor sama istri. Bisa bilang, enak aja tentang kembangan, pindah-pindah, gak mau pindah-pindah di kota aja, kamu membahas di kota sana. Saya biar di sini aja. Saya sempat menolak. Sampai akhirnya saya masuk di Pamulang, saya undangan Bapak di sana, saya bergumul dengan permintaan itu. Tiba-tiba Tuhan datang dalam hadiratnya yang luar biasa. Saya melihat Yesus datang. Yesus yang pernah memberikan kesembuhan buat saya. Dia datang dan dia bilang gitu. Barang siapa mengasihi nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Cuma itu aja. Nyawa itu saya perhatikan dalam bahasa Yunani aslinya itu diterjemahkan dengan kata soul, jiwa. Saya takut ke Bontang karena takut tak bisa makan, takut ekonomi, takut sukar. Samarinda itu zona nyaman saya. Ngapain ke Bontang? Dikatakan kalimat itu mengiang-iang telinga saya. Saya bilang, oke Tuhan, saya akan layani Tuhan. Pulang saya pamit kepada saya siap tidak Bontang. Saya dibekali bukan dengan subsidi tiap bulan sekian juta, enggak. Bukan dibekali dengan apa namanya fasilitas pelayanan, tidak. Cuma dibekali dengan selembar surat tugas. Berjuanglah, siap. Istri anak saya nggak mau pindah Bontang. Jadi saya layani sama dia Bontang bolak-balik sampai mobil saya hancur karena jalanan begitu banyak rusak dan lubang di sana. Sampai sekarang. Itu Samarinda Bontang, kalau jalannya mulus, paling cepat 1,5 jam nyampe. Tapi gara-gara banyaknya lubang, nanti malam kepala saya ke sana 3 jam baru nyampe di Bontang. Karena lubangnya begitu banyak, sesumur-sumur lagi dalamnya, dalam-dalam, kubrak sampai garda teror apa mobil itu ball jointnya cepat rusak di sana. Kenapa? Terlalu dalam lubangnya. Sampai saya berkata, Tuhan, saya mulai melayani sederhana. Mau bikin apa jemaat? Domba 13 orang. Waduh, saya lewati proses demi proses. Saya di Samarinda punya rumah 2 lantai. Ada AC, ada sling bag, layani jemaat di sana. Saya tidur di tikar, dikeremutin kecoa, Bapak Ibu.
Saya jalan. Bertahun-tahun saya jalan. Sampai saya berkata Tuhan, tahun 2008, Tuhan tambahkan jiwa dari 13 orang naik 75 orang. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Kemudian saya doain istri saya terus, saya doain supaya dia mau pindah Bontang. Sampai akhirnya Juni 2008 saya datang sama istri saya bilang, tidak kuat tuh bolak balik gini. Ayo kita sepakat pindah Bontang. Ini sekali lagi saya ngomong gitu sama istri saya. Sampai akhirnya udah kita pindah Bontang, celana lulusan sekolah kita pindah Bontang. Ketika Juni kami pindah Bontang, Bapak Ibu, belum 1 bulan kami pindah Bontang, Tuhan jawab kami, kasih kelegaan. Ada seorang ibu-ibu di Surabaya cari saya udah 3 bulan dari saya, katanya. Asal saya udah 3 bulan cari Bapak, loh kenapa cari saya? Saya gak kenal dia. Kami ketemu dia cuma di Israel waktu tahun 2007. Sampai akhirnya dia bilang ini, Pak, ayo ikut saya. Saya sama istri saya dibawa naik mobilnya dia, masuk ke sebuah komplek perumahan elit di Surabaya. Di depan rumah 2 lantai, saya dikasih segerombol kunci. Ini Pak, rumah ini Tuhan suruh saya kasih Bapak. Maksudnya didoain? Bukan Pak, Tuhan suruh saya kasih Bapak. Tolong jangan dibawa Pak, aku sudah 3 bulan gelisah dari Bapak mau kasih rumah ini. Saya doa wajah Bapak yang muncul. Waduh, cantik sekali nih. Tapi saya bener kan itu? Kamu coba cubit saya dicubit saudara, sakit, ternyata betul gak mimpi berarti saudara. Saya buka pintunya, ternyata kamarnya 5, kamar mandinya 4, kamar 2 lantai. Orang zaman sekarang ngasih rumah mana ada, saya dikasih gratis, nilai rumah sekarang 2 miliar. Saya bilang, Tuhan, bagaimana saya bisa terima rumah ini Tuhan? Sementara di Bontang kau belum punya rumah, kami masih numpang di gedung tentara angkatan darat. Bagaimana Tuhan? Saya jual rumah ini, saya ngomong sama yang ngasih rumah, saya jual. Silakan Bapak datang, pokoknya urusan saya sama Bapak mau ngapain aja terserah. Jangan saya lega. Lurus semua administrasi segala macam, balik nama di developer, Bapak ambil sendiri sertifikatnya. Baik, udah Bapak, kemudian saya doa. Sertifikatnya kena 45 juta. Tapi saya bilang, Tuhan, sebelum saya ambil sertifikatnya, saya mau uji dulu. Saya akan masukkan di listing. Saya mau jual rumah ini supaya buat kamu kerja di Bontang. Saya jual waktu itu cuma 925 juta saja. Kamu rumah sebesar rumah brand new. Sudah tahu kan saya? Secara feng shui, kalau percaya feng shui itu memenuhi syarat semua. Gitu ya. 6 bulan saya listing. Orang tiap kali mau transaksi batal terus. Ada 6 pendekar datang ke rumah itu dia. Ini 6 orang berbeda-beda. Bisa ngomong yang sama, Pak, rumah ini gak bakal laku. Rumah ini hadiah dari Tuhan pribadi buat Bapak. Karena selama ini sudah melayani di Bontang. Nanti Bontang itu ada berkatnya sendiri. Rumah ini gak bakal laku, gak Pak? Sampai bulan ke-6 rumah itu gak laku. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang rumah ini buat saya, bayarin sertifikatnya Tuhan. Duit dari mana 45 juta bayar sertifikat? Saya 8,5 tahun mengembalakan di Bontang sampai sekarang. Saya akan ambil persembahan jemaat pribadi saya loh Bapak Ibu sampai sekarang. Saya akan ambil perpuluhan jemaat untuk sesen pun buat saya tidak ada. Saya jalani sendiri, saya berjuang sendiri dengan Tuhan. Karena untuk operasional gereja nggak cukup. Saya masih nombokin sampai sekarang Bapak Ibu. Dan saya bilang, Tuhan, saya dari mana mau 45 juta itu? Sembahyang, saya sembahyang. Saya nikmati proses di Bontang. Tuhan kasih saya sebuah reward yang luar biasa. Dengan baik-baik, you will find the green grass. Anda akan menemukan padang rumput yang hijau ketika Anda melewati the valley of the death. Ketika Anda melewati lembah kekelaman dengan rasa percaya. Hasil akhirnya adalah padang rumput yang hijau dan air tenang. Di balik proses salib yang kau pikul dengan baik-baik, hari ini semua di depan bersaksi, itu adalah cara Allah untuk memberkati kita. Tuhan bilang ini sama kita, saya tahu kemampuanmu di rumah di Jakarta, kamu nggak punya uang. Saya tahu kemampuanmu buat beli mobil di Jakarta, mungkin kamu nggak punya uang. Sama seperti dia bilang itu sama saya. Sama aku tahu kemampuanmu buat kamu gereja, kamu nggak punya uang. Bayar pakai hatimu. Bayar pakai hati Tuhan. Gimana caranya? Lewati proses itu kedaulatanku buat kamu. Saya jalani Bapak Ibu. Waktu saya bilang Tuhan saya nikmati. Tapi begitu dapat rumah datang sama istri saya, kamu baru 1 bulan pindah Bontang. Lihat apa yang Tuhan kasih. Sampai sertifikatnya 45 juta. Masih cerita Bapak, saya tidak punya uang. Saya 3 hari buah puasa. Saya jamin kamu. Siapa itu namanya? Pinjam uang di bank, 7 bank di Surabaya. Untuk pinjam uang 45 juta saja. Ntar saya cicil deh.
Nggak ada yang mau kasih loh Bapak Ibu. Padahal semua syarat-syarat lengkap saya kasih. Rumah 2 miliar, jaminan segitu banyak untuk uang 45 juta, pada tak mau kasih. Tanya alasannya apa Pak? Unreasonable Pak. Unreasonable, ini rahasia Pak. Ya udah, akhirnya pendoa siapa bertingkah gitu ya. Saya berlutut, saya berdoa. Sampai akhirnya hari ketiga jam 2 malam seorang ibu telepon saya. Pak Samuel ini loh Pak, Bapak itu ada apa sih Pak? Kami ini sudah sama suami udah 3 malam nggak bisa tidur. Kok ini Bapak terus? Saya nggak kenal dia. Saya coba menangkap berisiko doa di Surabaya, dia datang. Saya tidak tahu dia. Sampai dia cari nomor telepon saya, akhirnya dia ketemu, dia telepon saya. Ada apa sih? Sudah gini aja Pak, besok kita ketemu. Akhirnya saya diajak ketemu di Supermall. Saya tanya saya butuh apa, saya nggak mau bilang saya butuh apa. Kalau ibu sudah menggerakkan Tuhan tahu apa yang saya butuhkan, ibu pasti tuh dikasih tahu. Itu bentuknya apa? Kami ini orang awam Pak, tidak ada orang awam Bu. Ya ibu tahu kok masa saya perlu sesuatu. Sampai akhirnya dia pulang, akhirnya dia SMS saya, Pak, kami sepakat sama suami kasih mentahannya, minta nomor rekening. Saya telepon dia, saya kasih nomor rekening tapi dengan catatan gini, kalau jumlahnya salah, kebanyakan atau kelebihan saya kembalikan ke ibu. Wah Pak diberkati kok susah sekali. Bukan soal susahnya Pak Ibu, tapi saya ingin tahu waktu Tuhan saya hidup. Aneh Bapak Ibu, orang transfer sama saya, waktu saya terima transfer berhasil gitu ya. Saya lihat itu nilainya aneh, persis seperti yang ditagihkan developer pada saya, 45 juta rupiah. Sampai saya punya fax, saya fax tagihannya Bapak Ibu. Sampai dia nangis. Dan ketika saya bawa sertifikat itu ke notaris senang saya. Loh, Pak Samuel Pak, loh Bapak siapa ya? Saya notarisnya, saya full gospel di Surabaya. Bapak kenapa Bapak saya datang? Loh Bapak, Bapak ngapain di sini? Saya cerita soal rumah itu. Dia berkata begini, Pak, ini saya lihat surat Bapak cuma sertifikat SHGB. Saya digerakkan Tuhan juga Pak, saya akan tingkatkan jadi SHM. Hak milik itu. Biayanya gimana? Nanti saya biayai semua. Ketika saya lihat sertifikatnya sudah SHM, saya berkata Tuhan, kok Allah yang besar, saya jalan. Banyak orang, waduh, Pak Samuel dapat rumah ini. Jangan lihat rumahnya, lihat sawitnya. Siapa yang mau dapat sawit? Ada yang mau, karena itu dalam proses. Saya main di Bontan, takut susah payah, tidak baik-baik. Saya 8,5 tahun melayani Tuhan di sana. Untuk Tuhan menyembuhkan mata saya aja, dia masih berdaulat belum mau. Dan sungguh Bapak Ibu, sudah ratusan pendeta tumpah tangan di mata saya. Kalau perlu tumpah kaki deh, untuk mata saya supaya sembuh. Sampai sekarang begini, saya berkata Tuhan, ini kalau sudah lewat 15 menit, sudah bola matanya lengket dengan kelopak mata. Jadi udah nggak bisa digerakkan bola matanya. Kalau dipaksa gerak dalam keadaan kering, entar luka. Obatinya bisa 2 hari. Jadi kalau udah mulai kering, gerakannya apa yang lehernya gua gerakin. Dan itu sudah saya alami hampir 15 tahun, 14 tahun 11 bulan sampai sekarang. Saya dikenal orang sebagai pendeta tanpa air mata. Inilah saya. Kalau Anda lihat di internet, pendeta tanpa air mata, muncul sosok dan wajah Samuel Irwan yang matanya biru biru. Saya nggak bisa lihat lebih dari 1 meter, dan hanya bisa lihat dengan 1 mata sebelah kiri. Yang kanan ini kalau saya tutup gini, sama sekali tidak bisa lihat sosok orang di sini. Cuma cahaya lampu yang saya lihat. Apalagi dalam keadaan mata kering, waduh, putih semua di sini. Yang kiri ini masih lumayan, yang depan tuh sosoknya masih kelihatan, cuma sosoknya aja. Tapi kalau ada wajah 2-3 belakang, apalagi belakang sana tuh saya udah nggak bisa lihat saudara. Jadi kalau Anda mungkin tanya, loh Pak, kok matanya diarahkan ke kita gitu loh Pak? Ini gaya homiletika, cuma pura-pura saja. Saya nggak lihat saudara ini. Anda di belakang ngantuk tidur aman, saya nggak kelihatan dari sini. Saya nggak kelihatan saudara. Makanya tadi naik saya dituntun. Kenapa? Karena saya nggak bisa lihat benda yang warnanya sama di tempat yang sama warnanya, saya nggak bisa lihat. Jadi tangga itu kalau nggak ada garis di bibirnya, di mata saya kelihatan sama. Anda pikir punya mata begini enak? Resikonya besar, Bapak Ibu. Sewaktu-waktu maut di depan saya mau besok jemaat itu kan layanan nih. Tuhan lindungin saya dong. Apa saya alami? Sebaliknya, saya ditabrak sepeda motor. Anak STM pulang sekolah ngebut, saya ditabrak di samping kanan. Terpental saya 5 meter. Istri saya lihat di pinggir jalan karena lewati mobilnya, suaminya terpental 5 meter. Rusuk saya patah, kaki saya 2 nggak bisa gerak. Di belakang ini sakitnya minta ampun, Bapak Ibu. Kaki saya luka-luka. Sudah saya ditabrak, saya dimaki-maki lagi.
Saya mau besuk jemaat, sampai akhirnya jemaat besukin saya. Di rumah sakit, Bapak Ibu, di Sumerin, di Kota. Ketika mau disuntik obat penghilangkan rasa sakit, istri saya bilang, "Dok, suami saya ada alergi." "Dok, alergi apa?" "Stephen Johnson syndrome." Waduh, coba sedikit ya di tangannya ya. Nanti kalau merah-merah berarti dia alergi. Suntik jus sedikit tangan, tunggu 30 menit, tidak ada merah. Oh, enggak apa-apa, dia tahan kok ini. Dimasukkan semua obatnya, jus. 20 menit, bengkak semua wajah saya, Bapak Ibu. Waduh, gimana sih obat ini? Udah bawa pulang aja dan kami nggak bisa persen karena kami ambil resiko. Saya dibawa pulang dalam keadaan kaki sakit, tak bisa gerak, rusuk saya sini retak, Bapak Ibu. Saya pulang dipanggil 2 orang dalam keadaan seperti itu. Itu Kamis siang. Kamis malam saya surapi jemaat saya. Saya bilang saya mau tetap mengurapi dan khotbah. "Kamu sakit kok, gimana kok?" "Enggak apa-apa." Panggil jemaatnya, badannya besar, gendong saya mau naik mimbar dalam keadaan begini. Saya mau sentuh hati Tuhan, saya mau bilang Tuhan itu baik. Saya dalam keadaan seperti itu, saya dipanggil jemaat, naik mobil, turun mobil, saya naik tanggung. Saya khotbah dalam keadaan kaki tidak bisa gerak, dan saya berdiri, tidak duduk. Karena sakit saya sampaikan kebaikan Tuhan. Dan pengurapan buat jemaat, saya nangis semua, lihat gembalanya dalam keadaan sakit, tak bisa melayani. Saya tetap bisa ada di rumah Tuhan dalam keadaan sakit seperti itu. Tiba-tiba tutup botol ini jatuh gelundung gitu, Bapak Ibu. Saya tanpa sadar dalam pengurapan, saya kejar. Coba saya kaget, "Loh, apa bisa sembuh?" Saya kaget, "Loh, iya ya, sembuh di tempat di mana saya mengalami kemuliaan Tuhan." Jadi sampai sampai hari ini, saya sebenarnya saya tidak sendiri, kaki saya bisa tidak diombangkan sampai sekarang, Bapak Ibu. Saya ronsen, sampai 2 kali ronsen. Saya penasaran, saya pergi ke rumah sakit Pusat di Mangga Besar. Saya ronsen di situ, semuanya normal, Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan ajaib. Sekalipun salib dan sakit itu berat, ketika saya jalan dengan bersyukur, saya gak menyerah, saya tetap ada di rumah Tuhan dalam keadaan mata seperti ini. Wah, luar biasa. Jatuh dari tangga, seluruh ini, Bapak Ibu. Saya pernah diundang barang ke Boyolali. Saya naik kereta api di Semarang, saya jatuh dari kereta api. Tetap saya layani dalam keadaan kaki sakit. Saya dalam keadaan naik pesawat, saya pernah jatuh dari tangga pesawat, jatuh dari tangga bus. Itu sudah sering, Bapak Ibu. Bahkan saya pernah lagi khotbah seperti ini di Tampak Siring, Kelapa Gading. Saya jatuh dari panggung, Bapak Ibu. Saya tergelung terpental. Padahal itu ibadah seminar kaum BBI. 2 sesi, 1 sesi 1,5 jam. Terus 10 menit khotbah, saya jatuh, Bapak Ibu. Panitia lari nolongin saya didudukkan. "Bapak berubah dulu ya, kaki saya bengkak di sini, bengkak di sini, sakitnya minta ampun." Saya bilang, "Tuhan, terima kasih, saya kasih kau 2 jempol, artinya sangat baik kau Tuhan." Saya menggau, saya minta air putih saja, saya mau tetap layani. "Jangan, Bapak berubah dulu, bengkak sekali Pak." "Tak apa-apa, sudah biasa." Saya dalam keadaan kaki bengkak, Bapak Ibu. Saya tetap naik panggung, dikasih kursi, saya nggak mau duduk. 3 jam 2 sesi, Bapak Ibu. Saya khotbah dalam keadaan kaki bengkak dan air sakit cekot, nyut, saya nahan, Bapak Ibu. Itu Selasa pagi, Selasa malam saya masih khotbah di gereja Pembelian Kaum di Bahasa Indonesia. Pakai sendal jepit pincang-pincang, Bapak Ibu. Rabu pagi saya khotbah di BRI Tower, pakai sendal jepit pincang-pincang. Rabu malam ibadah KTM, ibadah tengah minggu. Ditulis KKR kesembuhan ilahi. Tak lucu Tuhan, KKR kesembuhan ilahi, pembicaranya sakit. Jadi saya dipanggul 2 orang naik panggung dalam keadaan pakai sendal jepit dan pincang-pincang. Sementara saya lagi berkhotbah waktu itu, tiba-tiba kejadian itu terulang kali yang kedua. Tuhan sembuhkan kaki saya di mimbar. Tiba-tiba saya loncat-loncat, saya jalan ke sana kemari dan saya rasa kaki saya sembuh. Pemain ibadah sampai nangis lihat kaki saya sembuh di panggung. Bengkaknya kempes itu, Bapak Ibu. Ketika dibuka, tidak perlu diobati, tidak perlu diurut sampai sekarang. Sembuh sendiri, Bapak Ibu. Tuhan yang menyembuhkan. Kondisi seperti itu. Haleluya. Saya bilang ini saudara, kalau ada bertahan dalam proses, sekalipun kita tidak tahu waktu berapa lama, tapi tetap bertahan dengan baik. Perhatian Yesus itu tertuju kepada saudara. Yesus masuk rumah ibadah itu khusus buat orang ini. Yesus tidak khotbah di situ, dia cuma mencari orang ini. Karena Yesus tahu dia udah bertahan, udah berapa lama saya tidak tahu, tapi yang jelas orang dalam keadaan proses dia cari Tuhan. Dan Yesus perhatikan orang ini. Terbukti apa? Ketika Yesus mau datang cari orang ini, langsung ada yang lari kok. Tuhan, tidak boleh loh berbuat
firman Tuhan, bela orang yang setia dengan Tuhan. Orang kamu lulus setia, kamu lulus uji, kamu lulus keadaan seperti ini. Lihat baik-baik Yesus, perhatikan orang ini. Dia datang khusus buat orang ini, dan dia sembuhkan orang itu. Dan luar biasa. Cara menyembuhkannya juga unik. Yesus gak tumpang tangan loh. Saudara jangan fanatik dengan tangan pendeta ya. Ini tangan yang fana ini. Tapi mari perhatikan sejauh mana kau percaya dengan Tuhan. Tuhan bilang apa? Ulurkan tanganmu. Gak salah kan Tuhan. Orang ini sudah terbiasa setuju dengan Tuhan. Orang ini sudah terbiasa menghormati kedaulatan Tuhan. Orang ini sudah terbiasa buang semua perbantahan, buang semua omelan. Jadi ketika Tuhan suruh dia melakukan sesuatu yang mustahil, ulurkan tangannya. Dia nggak bantah. Masa nggak ngerti sih Tuhan? Mati ini mati. Mati, mati. Namanya mati itu tidak bisa gerak. Kok disuruh ulurkan? Kok tumpang tangan dong sama gua? Mestinya kan gitu loh. Tapi orang ini enggak. Tanpa berbantah dia berikan tangannya. Ketika tangannya digerak, sembuhlah dia. Karena kuasa Tuhan turun dalam hidup. Dan saya berkata, Tuhan, aku mau seperti itu. Saya tidak punya mata, tantangannya bukan cuma itu. Saya ini beli obat mata ini Bapak Ibu, 1 bulan itu 30 botol. 1 botol ini harganya $13. Dan mesti beli di Amerika, Singapura tidak ada yang dosis seperti ini, extra strength. Ini dosis yang paling keras buatan alergan Bapak Ibu. 1 botol $13 kali 30, hampir 3 juta rupiah per bulan buat beli obat mata kok. Anda sanggup beli obat mata 3 juta per bulan? Jadi kalau Anda sudah hemat 3 juta per bulan, tolong jangan pelit sama Tuhan. Kalau ada uang 100.000 di dompet saudara sama 10.000, mana yang Anda kasih buat Tuhan? Saya mulai uang 3 juta rupiah buat beli obat mata. Saya berkata, Tuhan, aku nikmati hidup ini berjalan dengan Engkau dengan mata seperti ini. Bagian itu yang saya jalani. Belum lagi kalau istri saya berkata, kok bulu mata muka panjang, saya harus pergi ke dokter mata, cabut bulu mata saya panjang ini Bapak Ibu. Anda pikir cabut bulu mata enak? Sakit Bapak Ibu. Apalagi kalau saya masuk ke tempat praktek dokter mata, dia juga pakai kacamata. Saya sport jantung. Kenapa? Karena pernah kejadian, pinsetnya itu 2 helai dicabut bareng sudah. Itu sakitnya sampai ke rahang gigi, sampai ke ubun-ubun. Anda nggak percaya? Sini saya coba. Sakit Bapak Ibu. Dan saya bilang, Tuhan, jadi saya cari alasan supaya nggak jadi cabut bulu mata sama dokter itu. Cari alasan. Itu pakai kacamata nanti saya terulang lagi. Kenapa? Trauma. Namanya orang trauma, kok mau dipaksa bagaimana? Saya nggak mau. Saya cari yang matanya sehat. Supaya cabutnya tepat, kena sasaran. Dan saya berkata, Tuhan, hampir 15 tahun salah. Mungkin Anda berkata, Pak, kenapa matanya bisa seperti itu? Ini akibat saya menolak proses. Tolong multimedia, siapkan film yang judulnya Sebuah Ganjaran. Sebuah Ganjaran ya. Saya tahun 93 lulus sekolah Alkitab Tawamangu waktu ngambil D3. Saya ditempatkan di desa Mangkupalas, Samarinda Bapak Ibu. Di sana saya berteman dengan kekurangan. Saya di desa waktu itu masih bujangan, masih muda, beliau umur 18 tahun waktu itu. Saya sudah belajar menikmati pelayanan di sana. Saya dikasih persembahan kasih 1 bulan cuma 80.000. Tapi demi melayani, karena saya bernaksar menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, Tuhan siap melayani engkau. Sampai akhirnya tahun 94 saya bertemu dengan seorang gadis di Samarinda dan kami saling jatuh hati. Saya berkata, Tuhan, saya nggak mau putus hanya gara-gara nggak punya uang. Dia anak orang mampu, saya nggak punya apa-apa. Mana mungkin saya bisa nikahin dia? Saya cuma persembahan kasih 80.000, mana cukup buat pelihara anak orang. Beli lipstiknya aja nggak cukup Tuhan. Memang mau gua kasih spidol, kan nggak mungkin. Tuhan, saya nggak mau seperti itu. Saya tinggalin pelayanan Tuhan. Nanti kalau lulus, apa itu namanya, praktek 2 tahun, saya mau kerja. Betul ternyata. Tahun 95 saya lulus, saya akhirnya pamit sama gembala, Om, Tante, saya mau pamit. Loh, mau kemana Samuel? Saya mau kerja. Loh, katanya kamu pernah selesai. Gak jadi Om, saya rapat asal saya. Jadi mau ngapain? Saya mau kerja, tapi punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya kehidupan yang baik buat nikahin kasih saya. Padahal saya ini pengerja yang paling rajin. Tiap pagi itu cuci piring, mending kalau cuma piring, mangkok, dandang, kompor. Kemudian pagi sendok garpu, mangkok dan keturunannya saya cuci tiap pagi.
Bayangin nyuci baju pendeta sekeluarganya itu saya kerjain. Saya tidak banyak upah, masih penting membantu dikasih upah saya cuma 80.000 Bapak Ibu. Belum lagi pelayanan yang khotbah dan segala macam. Saya kerjain. Hari itu saya pergi, ibu gembala nangis. Semuanya jangan tinggalin saya, jangan. Memang om tidak bisa kasih dan juga selain percaya kalau tolong kamu nanti semua. Kalau nabi saya, lah tante yang nangis takut kehilangan bambu gratis saja kok. Pergi ke Samarinda, saya kerja kayu di sana. Akhirnya saya sukses, saya punya penghasilan yang cukup, saya punya persediaan uang cukup, saya ngontrak rumah, ngontrak rumah. Saya isi lengkap perabotan Bapak Ibu, saya tunjukkan sama calon mertua saya bisa pelihara anakmu. Akhirnya betul, saya menikah tahun 97, saya menikah dan akhirnya ketika saya menikah, saya merasa hebat. Teman-teman saya negur saya, semua sekalian percaya Tuhan. Udah, yang tidak bisa kerja kok. Sampai akhirnya ketika anak pertama saya lahir, November 97, saya tahun Januari tahun 98 tanggal 2 itu mata saya merah, badan saya demam, tenggorokan sakit. Cuma itu Bapak Ibu. Saya merasa saya terbiasa mengandalkan kekuatan sendiri, punya banyak duit, dokter mana saya pergi saudara. Biaya belum ditanggung kantor kok. Kenapa saya bingung? Obat apapun semahal apapun saya bisa beli. Itu yang saya andalkan dan gak cari Tuhan lagi. Sampai akhirnya peristiwa itu terjadi. Saya mengalami kebutaan total mata saya 1 bulan, tidak bisa lihat. Solusi akhir tahun lalu, solusi televisi Bapak Ibu ya, membuat rekonstruksi peristiwa kebutaan mata saya. Demikian kisahnya. Silakan lebih lagi. Yang sebuah negara. Ini buatan solusi. Bagaimana saya mengalami pertumbuhan yang berat ketika saya mengalami masa sakit itu. Saksikan pria yang nyawanya dikucurkan. Virus Ganas telah membuat seluruh kulitnya hangus terbakar. Dokter sudah katakan, dan tidak ada lagi kemungkinan dia bisa bertahan. Samuel Irawan Santoso seperti Guntur di siang bolong, dia harus menghadapi vonis mati dalam waktu 3 minggu. Samuel, seorang profesional yang sukses dalam karir. Cita-cita untuk membahagiakan istri dan keluarganya terwujud sudah. Pada waktu itu perasaan saya bangga sekali ya. Saya merasa ya sebagai seorang pria yang berhasil. Pada waktu itu saya lupa bahwa saya sudah jauh dari Tuhan. Namun saat ia menikmati semuanya itu, sesuatu terjadi pada dirinya. Tanggal 1 Januari tahun 1998 pada waktu itu tiba-tiba saya mulai merasa demam, tenggorokan ini sakit, kemudian mata saya itu merah. Oh, kenapa? Iya, tenggorokan aku sakit banget. Terus badan aku sakit semua. Iya, aku juga merah banget kok. Karena lihat mata saya merah, yang ini Papa sana berobat, nanti takut mata merahnya nular ke anak kita. Kok berobat aja ya kok ya? Masih sejarahnya? Pada waktu saya ambil sepeda motor saya mau pergi ke dokter mata itu, tangan saya itu megang apa itu sakit sekali. Seperti ditusuk-tusuk duri di telapak tangan saya ini. Akhirnya saya berangkat ke dokter mata. Sampai ke dokter mata, waktu beliau periksa mata saya, pegang pipi saya ini, dia bilang, Pak, badannya kok demam gitu. Nanti saya kasih obat penurun panas sekalian ya, saya dikasih obat penurun panas. Kondisi mata Samuel tidak juga membaik, malah tubuhnya menjadi demam. Istri saya was-was. Gimana kalau ke dokter umum aja? Biar bapak cepat sembuh. Dengan badan demam ya, mata merah, saya nekat pergi ke dokter umum, lalu dibuka baju saya mau diperiksa. Dia kaget karena dia bintik-bintik merah di tangan, kemudian di beberapa bagian dada dan punggung. Setelah diperiksa ini, dia lihat mata saya, dia berkata, Jangan buatkan besar obat untuk bapak. udah apa dok, kantor yang bayar. Dengan harapan cepat sembuh, Samuel pun bergegas menuju apotek. Sampai di apotek, Ini Pak, tolong diberikan obatnya Pak. apoteker ini tanya sama saya, Pak,
ini nggak tinggi dosisnya. Saya sudah dalam keadaan waktu itu udah badan panas, belum cepat pulang untuk istirahat ya. Saya cuma bilang begini sama dokter mereka, kenapa dikasih dokternya itu ya udah ya aja. Sobat dikasih sama saya, masih berbagi beberapa obat bebas untuk menurunkan panas dan meredakan tenggorokan dan satu jenis antibiotik untuk meredakan batuk. Tanpa pengetahuan istri saya minum obat oleh mata, obat terumum, bebas untuk mengatasi sakit saya supaya saya cepat sembuh. Saya minum obat pun udah gak pakai berdoa lagi. Dalam waktu 4 kali minum, tiba-tiba badan saya demamnya kok rasa tambah tinggi, tenggorokan saya tambah sakit, lalu bintik-bintik merah itu mulai seperti melepuh, menyebar dari tangan terus ke dada, terus ke punggung, terus ke leher, tengkuk, sampai ke wajah saya. Nah, pada waktu istri saya lihat gejala seperti itu, dia terkejut. Loh, kamu kenapa? Kok bisa kayak gini? Kok bisa melakukan ini kenapa? Dan waktu dia sentuh itu mulai terasa pedih. Istri saya takut. Akhirnya dia teman saya. Dia sakit. Sampai waktu di rumah sakit ya, kenapa ini kok bisa gosong seperti ini? Makan apa? Ya saya cerita, dok, saya dikasih dokter mata ini obat ini, paracetamol. Dari dokter ini saya dikasih obat ini. Saya juga masih beli lagi obat bebas. Waduh, bapak ini kena penyakit. Ini penyakit langka. Saya pikir itu penyakit apa? Saya punya pikiran bahwa pasti bisa saya atasi. Pasti dokter-dokter juga bisa mengatasi. Namun kenyataan berkata lain. Penyakit yang diderita Samuel ternyata semakin parah. Dalam waktu yang sangat singkat, terjadi perubahan aneh pada diri. Nah, dalam hitungan jam itu melepuhnya, hangusnya hidup saya itu makin lama makin menyebar, makin hangus dan rasa panas sekali di badan saya. Dokter berkata ini harus masuk ruang isolasi, tidak boleh campur dengan pasien lain. Badan saya rasa demam tinggi sekali, kadang menggigil, itu ranjang itu udah kayak gempa bumi ya, bergetar sekali. Belum lagi saya step-step, ngomongnya melantur sana sini, kadang sadar, kadang tidak. Istri saya itu kecemasan waktu itu. Tuh, ini kenapa kok bisa kayak gini? Kondisi Samuel semakin buruk. Bahkan sesuatu yang tragis pun terjadi. Tanggal 6 Januari, mata saya seperti rasa kelilipan. Saya minta tolong istri saya tiup. Setelah ditiup beberapa kali tidak rasa hilang, itu seperti ada pasir di mata saya makin merah. Dan waktu tengah malam saya bangun, saya bilang sama istri saya yang jaga saya waktu itu, tolong nyalakan lampunya. Loh, lampunya udah nyala kok. Loh, aku nggak bisa lihat. Loh, masa udah nyala? Ini udah nyala lampunya. Mata mama kenapa? Ini tuh udah nyala, apa semuanya udah nyala. Sudah nangis, suster. Dokter, suster. Mata saya dibuka, mata saya ini hitam-hitamnya nggak ada, putih semua, itu seperti ada kertas HVS di depan mata saya. Mata bapak ini kemungkinan besar bisa mengalami kebutaan. Waktu saya dibilang saya buta, nggak bisa lihat, itu benar-benar saya dalam depresi. Saya bilang, aku nggak mau buta, aku nggak mau buta. Saya teriak-teriak. Dokternya saya marahin, istri saya juga nangis. Oh, sabar kok ya, kita berusaha untuk carikan cara untuk mengatasi mata koko. Apa yang bisa dibuat oleh seorang pria umur 25 tahun pada waktu itu matanya buta? Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Sudah dimatikan dulu. Tolong siapkan Erna testimoni yang multimedia. Erna testimoni. Nah, menarik sekali pada waktu saya mata buta, mata ini dibuka tentunya nggak ada, putih semua. Tenggorokan ini melepuh, bibir, rongga mulut sama lidah-lidahnya itu melepuh semua. Dari sudut mata mulai keluar darah, dan suhu badan saya sampai 43 derajat Celcius. Dokter di Samarinda nggak bisa buat apa-apa. Saya diantarin oleh gembala saya yang sekarang pergi ke Surabaya. Pada waktu mau naik pesawat, Bapak Ibu, punggung saya sobek waktu digendong orang. Kulit dan dagingnya sampai kelihatan di bagian belakang. Pedihnya minta ampun waktu itu. Dalam keadaan seperti itu, saya diajar Tuhan untuk satu perkara. Saya belajar dari istri saya. Istri saya nggak sekolah Alkitab, istri saya nggak sekolah teologi.
Memang dia sempat cemas pada awal-awalnya karena dia kaget lihat jenis penyakit itu. Gosong semua badan saya, dari kepala sampai telapak kaki, melepuh semua. Itu penyakit namanya Stevens-Johnson syndrome dan saya stadium 4. 20 kuku saya copot satu-satu. Telapak tangan saya menggelembung, isinya air sama nanah, digunting sama suster. Anda pernah cantengan? Do you know the meaning of cantengan? Itu yang ada anak sedikit di tepi sudut kuku itu kan sakit dan minta ampun. Saya 20 kuku copot semua, belum lagi batok kepala saya ini melepuh, borok semua Bapak Ibu. Kemudian hidung ini melepuh, darah keluar. Kalau udah kena udara membeku, tidak diambil pakai pinset pelan-pelan, kalau tidak pelan-pelan robek, darahnya ngalir lagi Bapak Ibu. Dari telinga keluar darah. Semua orang besok bilang saya mati. Dokter mata bilang saya akan buta selamanya. Dokter kulit tamatan Jerman berkata kalau saya sembuh butuh waktu berbulan-bulan, karena saya tidak boleh minum antibiotik sampai sekarang Bapak Ibu. Saya kalau sakit tidak boleh minum paracetamol, tidak boleh minum yang ada kimia di belakang, sama nggak boleh minum painkiller ataupun makan antibiotik. Saya tidak boleh minum sampai sekarang. 4 bulan saya tidak gosok gigi karena melepuh semua, geraham saya bolong semua. Waktu saya ke dokter gigi mau tambal gigi, dokternya mau suntik, dok, saya ada Stephen Johnson dok. Waduh, masa? Ini kamu konsultasi dulu sama doktermu ya. Ini boleh nggak saya suntikkan ke kamu? Dikasih tulis macam nama obat, suruh konsultasi ke dokter saya. Saya boleh nggak, ada tahan nggak dengan obat ini? Dokternya bilang, waduh, kamu nggak bisa kena obat ini. Kalau kamu kena obat ini nanti melepuh lagi. Akhirnya saya kembali ke dokter gigi, bilang nggak bisa dok. Apa Anda tahu apa yang boleh buat? Kamu tanda tangan sini. Kalau kamu tahan, saya kerjain. Tidak tahan, saya nggak kerjain. Tahan gimana dok? Tahan di bor tanpa dibius. Wah, tapi saya sempat tolak. Tapi di rumah sakit gigi terus Bapak Ibu ya. Sudah tidak apa-apa, bisa tahan sakit gigi sekali daripada terus-terusan kayak begini. Saudara bisa bayangin saya di bor tanpa dibius. Wah, ini saya pegang tangan istri saya satu sampai tangannya merah, saya kan Bapak Ibu. Nah, 4 gram di bor bayangin tanpa dibius. Sakit dan minta ampun. Tapi tidak apa-apa, saya tahan demi untuk supaya tidak sakit seterusnya. Saya kalau sakit demam, obatnya cuma kerokan, doa, tidur Bapak Ibu. Itu yang saya buat sampai sekarang. Dan puji Tuhan, 15 tahun saya dalam keadaan seperti itu, tidak sampai kena hal-hal yang sangat fatal. Itu semua karena kasih Tuhan yang membuat Tuhan bisa sehat sampai sekarang. Nah, saya bilang, Tuhan, aku mau belajar percaya. Lewat siapa? Lewat istri saya. Istri saya ketika lihat suaminya gosong, dia gak pernah punya pikiran kalau dia akan jadi janda. Dan malam ini kabar baik buat kita. Ada istri saya di sini. Dia mau saksi sama saudara. Ya cuma karena tiket mahal, jadi dia saya masukkan di komputer. Ada dia di komputer. Silakan begini ya. Ini cuma cuplikannya secara singkat. Nanti detailnya, semua foto-foto saya hangus, semua kesaksian lengkap, dan bagaimana proses kesembuhannya itu ada VCD-nya di belakang. Ya, ada VCD sama dengan lagu-lagu saya dengan istri, semua kesaksian satu bentuk lagu dan saya kerjakan dengan istri saya dan kami menyanyi, kemudian kami jadikan CD dan VCD. Semua hasilnya untuk pembangunan di gereja kota yang sedang saya bangun sekarang, Bapak Ibu. Ini istri saya, simak baik-baik bagaimana dia tegar dan bagaimana sikap hatinya ketika dia menjalani proses itu. Saya mau menyaksikan bagaimana indahnya berjalan bersama Yesus. Waktu yang terkena penyakit Stevens-Johnson syndrome, dia duluan berangkat ke Surabaya bersama Bapak Gembala kami yang di Samarinda dan bersama sahabatnya dia dibawa ke Surabaya. 1 minggu kemudian saya ditelepon sama mama mertua saya. Dia bilang, Mei, kamu ke Surabaya. Saya bilang, Mama, bagaimana saya mau ke Surabaya? Anak saya yang paling besar, Ellen, baru umur 1 bulan lebih, mau 2 bulan ya. Bagaimana saya mau bawa dia ke Surabaya? Dia masih kecil dan pesawat sangat susah sekali untuk membawa anak yang umur masih 2 bulan. Saya bilang. Terus Mama bilang, pokoknya kamu, Mama tidak tahu bagaimana caramu, kamu datang bawa anakmu. Dia bilang begitu. Lantas saya urus semua administrasi, urus proses untuk anak saya berangkat. Akhirnya saya menerima surat keterangan sehat dari dokter dan saya boleh berangkat ke Surabaya.
Sampai di Surabaya, saya langsung menuju ke rumah sakit. Anak saya tinggal di rumah, saya menuju ke rumah sakit. Waktu sampai di rumah sakit, begitu mama saya buka pintu kamar, saya kaget. Saya menangis waktu itu ya. Waktu saya melihat keadaannya, saya menangis. Saya menangis bukan karena saya berpikir, Tuhan, inikah saatnya saya menjadi janda? Saya tidak berpikir demikian. Tapi waktu saya menangis, saya melihat dia. Saya kasihan melihat badannya yang hitam seperti monster. Karena waktu dia tinggalkan saya di Samarinda, keadaannya tidak seperti itu. Masih bisa kelihatan seperti Samuel, ya, masih kelihatan seperti ini. Tapi waktu saya ketemu dia di Surabaya, saya melihat dia sudah seperti monster. Memang seperti monster, hitam seluruh badan. Saya bilang, Tuhan, Engkau memberikan kekuatan bagi saya. Bagaimana saya harus merawat suami saya dalam keadaan begini, ya, di ruang isolasi dalam keadaan seperti monster, terus baunya juga amis sekali. Kalau saya di ruang isolasi itu, sebelah kanan ruang isolasi itu, nanti sebentar dengar berita sebelah meninggal katanya, nanti dengar lagi sebelah sudah dipanggil katanya. Aduh Tuhan, sebagai manusia saya merasa takut juga. Tapi saya percaya, saya punya Allah yang dahsyat. Saya punya dokter di atas segala dokter. Dan saya yakin, vonis dokter 3 minggu, Pak Samuel mungkin akan meninggal. Tapi saya percaya, saya serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan yang menanggung semua penderitaan kita. Dia yang membawa kita kepada kemenangan itu. Dia yang memberikan kekuatan bagi kita. Dan saya hanya berdoa. Saat itu saya berpikir, Tuhan, Engkau membawa saya kepada padang gurun. Engkau membawa saya ke tempat yang tinggi, yang sulit untuk saya naiki. Tapi saya yakin dan percaya, saya berjalan bersama dengan Tuhan. Saya tidak berjalan sendiri. Tidak enak kalau berjalan sendiri, ya saudara. Tapi saya berjalan bersama Tuhan yang menjadi sahabat di dalam kehidupan saya. Dia yang memberikan kekuatan bagi saya. Dia yang memberikan kekuatan itu sehingga saya boleh melaluinya bersama-sama dengan dia. Saya merawat suami saya, Samuel, ya, merawat dia. Bagaimanapun itu, mungkin saya merasa jijik orang-orang yang melihat Pak Samuel, ada yang sampai pingsan, ada yang kena angin duduk langsung dikerok di tempat. Tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada saya sebagai istri. Seharusnya saya yang mungkin waktu melihat itu saya pingsan, tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Saya tetap tenang. Saya bilang, Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada saya. Saat ini saya mengalami ini, Tuhan izinkan. Saya yakin dan percaya Tuhan memberikan kekuatan bagi saya. Tuhan akan memberikan kemenangan. Dan mustahil bagi dokter, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pak Samuel 3 minggu kemudian, dia menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Matanya boleh melihat, badannya, kulitnya yang dokter bilang mungkin susah untuk hilang. Tapi sekarang tuh kulitnya, badannya semua bersih, ya, tidak ada tanda-tanda. Semua karena Tuhan yang campur tangan. Ajaibnya Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami sekeluarga. Dan saya sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan itu. Sekarang kami melayani Tuhan di Bontang, jemaat kecil, kota kecil, tapi kami penuh sukacita melayani di sana karena kami melayani bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan ada, senantiasa mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan kami di Bontang. Saya juga berpesan kepada ibu-ibu sekalian, kalau kita dalam mengalami masalah, kita menghadapi cobaan, kita menghadapi penderitaan, jangan kita pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kemenangan. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan bagi kita. Karena kita manusia, kita tidak mampu untuk berjalan sendiri. Tapi Tuhan itu yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Dia yang memberikan kekuatan itu. Dan kemenangan akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sekarang saya bersyukur lewat istri saya disadarkan Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan, saya merendahkan diri cari Tuhan. Dan betul-betul Tuhan datang khusus untuk saya. Semua orang besok bilang pasti saya mati. Khusus
lambung, liver, ginjal rusak semua Bapak Ibu. Belum lagi nggak bisa makan karena melepuh semua sumber mulut, dan badan saya turun drastis. Itu penyakit autoimun Bapak Ibu ya, sangat parah sekali dan sifat akut. Sudah banyak orang meninggal karena penyakit Stephen Johnson syndrome pada stadium 4, dan 3 aja dan 2 aja sudah banyak yang mati, apalagi 4. Kuku saya 20 kuku copot semuanya, sampai sekarang nggak bisa panjang kuku saya, tidak bisa normal, dan tidak bisa tumbuh dengan rata gitu ya, tidak baik. Tapi saya bilang, Tuhan, aku bersyukur kau datang buat saya waktu itu, dia berikan kesembuhan buat saya. Kalau Anda punya teman yang suka ngeluh, punya saudara keluarga yang suka ngomel sama Tuhan, di belakang ada CD-nya, tumpangi tangan, doakan, kasihkan dia. CD itu sudah 35.000 kopi terjual. Dengan CD itu saya disuruh Tuhan untuk bangun gereja di Bontang. Saya bangun gereja sendiri dengan Tuhan. Saya nggak suruh jemaat janji iman karena Tuhan larang saya. Cuma saya banyak yang nggak mampu, kamu ampuni kekuranganmu semampumu. Saya nggak paksa kamu paksa untuk janji iman, saya nggak mau. Saya juga nggak jalankan les atau proposal sama siapapun. Saya bangun gereja 5 lantai Bapak Ibu. Lantai 1 rumah sakit bersalin, dan sudah berjalan 99%. Tinggal finishingnya. Tadi malam kami soft opening, sekaligus masih soft ya karena masih belum selesai, tapi sudah bisa dipakai. Dan doakan bulan depan izin dari dinas kesehatan keluar, kami sudah bisa melayani warga yang tidak mampu bersalin karena dia bersalin di Bontang cukup mahal. Bukan cuma membantu melahirkan, pulang ketika bayinya dia pulang, kita antar pakai ambulans, kita kasih parcel bayi, perlengkapan pakaian bayi, istrinya dikasih staket, suaminya dikasih t-shirt. Dan nanti ketika bayinya umur 10 bulan, bawa akte kelahiran kembali kemari, kami kasih baby walker gratis buat bayinya belajar jalan. Saudara, itu kami buat di rumah sakit kami di Bontang. Dan saya bilang, Bapak, sudah waktunya gereja menjadi jawaban. Jadi kalau Anda belum pernah ke Bontang, Anda membantu saya di sini itu, Anda sudah menabur buat bayaran kerjaan Tuhan di Bontang. Saya berkata, bagian itu Tuhan yang kerjakan. Saya bangun dengan satu hal, bayar pakai hati. Saya lewati proses yang ada. Dimulai dari proses pada waktu itu, saya berkata, Tuhan, saya mau tetap setia dengan Engkau. Ampuni saya Tuhan, beri saya kesembuhan. Kalau saya sembuh, saya kembali full time ini Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Puji Tuhan, dia datang sama saya, dan dia berikan kesembuhan buat saya. Satu perkara yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu kasih. Kalau hari ini kau dalam proses, itu sebetulnya cara Tuhan. Cuma mau melihat sejauh mana kau belajar percaya dengan Dia. Ketika kau belajar percaya, Tuhan akan berkata, ulurkan tanganmu. Ketika kau mengulurkan hidupmu kepada Tuhan, semua yang tidak mungkin Tuhan buat jadi mungkin. Orang bilang dulu ketika saya masuk Bontang, orang kayak kamu di Bontang mau dapat apa? Tapi sekarang Bapak Ibu, dari kota Bontang menggema seorang yang bernama Samuel Irwan memberitakan kebaikan Tuhan sampai 5 benua dan 28 negara dengan mata kabur seperti ini. Dia bawa saya menguatkan banyak orang. Saya baru tahun ini saya baru pulang dari beberapa negara, termasuk Eropa dan Amerika dan juga Timur Tengah Bapak Ibu. Saya bilang sama Tuhan, saya lewati proses dengan penuh sukacita. Ternyata di balik proses itu ada kemuliaan Tuhan yang Dia tunjukkan kepada saya. Hari ini apa yang sukar hidupmu? Sakitkah engkau? Seberat saya sakit saudara yang tiap bulan harus beli 3 juta rupiah buat air mata. Namun sampai hari ini ketika saya jalani dengan syukur, saya tetap ada di rumah ibadah, saya tetap ada di hadirat Tuhan, saya tetap di ladang Tuhan melayani. Saya tak pernah beli Bapak Ibu. Tiap kali mau habis Tuhan kirim, tiap kali mau habis Tuhan kirim. Sampai saya heran dengan cara Tuhan bekerja. Pernah kejadian botol kosong ini nggak ada isinya Bapak Ibu. Pernah sampai 1 hari penuh Bapak Ibu. Diteteskan obatnya, airnya nggak ngalir, nggak berhenti ngalir. Terus tetes terus di mata saya. Sampai saya bilang, Tuhan ajaibnya Engkau. Dan saya berkata, Tuhan, ternyata salib itu indah. Salib itu bukan kutuk, salib itu bukan hukuman, tapi salib itu adalah kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan bagi setiap orang yang percaya. Tuhan menerima kemuliaan ketika Dia melewati sesat. Malam ini saya tahu ada banyak orang yang menantikan sesuatu dari Tuhan. Malam ini ada banyak orang yang sedang bergumul dengan penderitaan, tapi saya percaya malam ini saudara bersama dengan Tuhan. Dia tahu, dan malam ini Tuhan datang khusus bagi saudara. Karena ada dalam keadaan sakit, mungkin sakit ekonomimu, mungkin sakit rumah tanggamu, mungkin sakit badanmu. Dia datang khusus bagi saudara. Seperti Dia datang khusus bagi orang yang mati sebelah. Malam ini Dia datang khusus bagi saudara. Tunduk kepala di hadapan Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan, worshiper dan singer. Saya mengajak saudara untuk melihat kembali keagungan Tuhan. Apa yang Samuel Irwan alami bukan isapan jempol bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, tapi saya mengalaminya. Bahkan ketika saya sembuh dari sakit
Dokter berkata saya nggak bisa punya anak lagi karena saya mengalami kelenjar spermatozoa yang melepuh dan mandul, Bapak Ibu. Tapi 2 tahun kemudian Tuhan bekerja begitu luar biasa. Istri saya mengandung dan melahirkan anak saya yang kedua. Ketika saya periksa ke dokter urologi, dokternya berkata, loh kok bisa? Jumlah sel spermatozoa normal, Pak. Saya berkata itu semua jangan Tuhan yang ajaib, yang mengerjakannya. Sampai sekarang anak itu menjadi berkat, sehat, matanya keluar air mata, kulitnya tidak hangus. Semua itu karena ajaibnya Tuhan. Jangan kecilkan kuasa Tuhan hanya karena kau melihat betapa besarnya keadaanmu yang rumit itu. Tapi mari datang sama Tuhan, bilang sama Tuhan bahwa kau sanggup mengerjakan. Saya membangun gereja 5 lantai 7,5 miliar, Bapak Ibu. Sampai hari ini saya gak pernah kekurangan dana. Tiap kali butuh sesuatu, Tuhan menyediakan buat gerakan orang-orang yang saya gak pernah kenal, Bapak Ibu. Menabur ke rumah Tuhan di kota. Dan saya melihat keajaiban Tuhan di sana. Tuhan itu maha kuasa. Hari-hari ini datang sama Tuhan. Jangan khawatir dan jangan bimbang. Tuhan ada bersama dengan kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Dengan iman kau berkata, tak usah ku bimbang. Benar Yesus, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Mari sekali lagi katakan dengan iman, tak usah ku takut. Susah